warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia yang tidak terhingga kepada kita, terutama karunia dan nikmat iman serta Islam yang alhamdulillah masih menjadi bagian dari diri kita dan mudah-mudahan tetap menjadi bagian dari diri kita hingga kita meninggal kelak, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat beserta salam tercurah dan terlimpah kepada baginda, kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umat beliau. Di sini saya akan meneruskan pembahasan atau pembelajaran tafsir surah Al-Fatihah. Pada bagian pertama, kemarin dibahas mengenai nama-nama surah Al-Fatihah dan keutamaan dari surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah ini diambil atau saya ambil intisari dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir sendiri ditulis oleh atau disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syeikh. Ini adalah kitab yang merupakan ringkasan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Baiklah, kita mulai pembahasannya atau pembelajarannya. Jadi di sini saya belajar ya, bukan memberikan pengajaran, tetapi sama-sama belajar tafsir. Di sini pertama yang kita pelajari adalah tafsir surah Al-Fatihah. Oke, di bagian ini, di bagian awalan atau di bagian pertama dari tafsir surah Al-Fatihah adalah pembahasan tafsir isti'azah. Lafaz dari isti'azah adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada lafaz lain yaitu a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Nah, ada timbul pertanyaan dari diri saya, kenapa isti'azah ini ditulis sebagai bagian dari rangkaian tafsir surah Al-Fatihah, padahal isti'azah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang mengetahui alasan kenapa isti'azah ditulis sebagai bagian dari tafsir surah Al-Fatihah, silakan memberitahu di kolom komentar.
Baik, di sini dituliskan sebuah ayat, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98, yang mungkin, ini mungkin ya, inilah yang menjadi alasan kenapa isti'adzah ditulis sebagai bagian dari pembahasan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, Al-Fatihah adalah surah pembuka dari Al-Qur'an, dan ketika membaca Al-Qur'an atau akan membaca Al-Qur'an, maka kita membaca isti'adzah terlebih dahulu. Nah, maka mungkin di sini Imam Ibnu Katsir membacakan isti'adzah terlebih dahulu sebelum membacakan surah Al-Fatihah sebagai surah awal dari keseluruhan menafsirkan surah Al-Quran, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, pengertian isti'adzah itu sendiri adalah, di kitab ini diterangkan bahwa al-isti'adzah atau al-isti'adzatu adalah memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan segala yang jahat. Itu adalah arti dari isti'adzah secara lisan ya. Menurut Imam Sibawayh, nah sekarang kita jelaskan atau kita ambil ini lafaz yang kedua, yaitu auzubillahi minasyaiton. Kata-kata asyaiton, menurut Imam Sibawayh, kata syaitonun berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya jauh. Maksud dari jauh di sini adalah tabiat syaiton sangat jauh dari tabiat manusia. Dan karena kefasikannya, dia pun sangat jauh dari segala macam atau segala bentuk kebaikan. Atau bahkan mungkin tidak ada kebaikan sama sekali ya di syaitan ini. Sedangkan kata ar-rajim dalam penulisannya berbentuk subjek. Rojimun. Ar-rajimun atau rojimun adalah bentuknya subjek. Rojama yarjumu rojiman fahuwa rojimun wadhaka marjumun. Nah, rojimun fahuwa, maka dia sebagai subjek ya. Rojimun sebagai subjek. Kalau sebagai objeknya adalah marjumun. Tapi walaupun penulisannya berbentuk subjek, maknanya adalah sebagai objek. Makna dari ar-rajimun sendiri adalah, ar-rajimu adalah terkutuk dan terusir dari semua kebaikan. Nah, siapa yang terkutuk dan terusir dari semua kebaikan adalah syaitan itu sendiri.
Kemudian berarti makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara keseluruhan adalah aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan duniaku, atau tidak menghalangiku dalam mengerjakan apa yang telah dia perintahkan, maksudnya apa yang telah Allah perintahkan, dan menyuruhku mengerjakan apa yang dia larang, yang Allah larang. Tidak ada yang mampu mencegah godaan syaitan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ini. Nah, syaitan sendiri terbagi dua. Bahkan ada yang mengatakan 3. Tapi secara umum syaitan itu terbagi 2. Yaitu dari golongan jin yang pertama, yang kedua dari golongan manusia. Keterangannya adalah pertama ada di dalam surah An-Nas ayat 6. Di kitab ini tidak disebutkan surah An-Nas ayat 6, tapi mungkin semua tahu bahwa dalam surah An-Nas ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, disebutkan di situ berarti bahwa setan ini ada golongan jin dan ada golongan manusia, terdiri dari 2 bagian. Kemudian juga keterangannya ada di surah Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din jukhrufal qawli ghurura. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Itu keterangan bahwa syaitan itu terbagi dari 2 jenis, yaitu jenis manusia dan jenis jin. Kemudian keterangan lain adalah dari hadis Nabi riwayat sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam kitab Musnad Ahmad. Dalam kitab Musnad Ahmad disebutkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarrin, ta'awwaz billahi min syayatinil insi wal jinni." Faqultu, "Awalil insi syayatinun?" Qala, "Na'am." Artinya, wahai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan-syaitan jenis manusia dan jin. Lalu aku bertanya, apakah ada syaitan dari jenis manusia? Ya, jawab beliau. Cara menghindari bujukan setan. Untuk golongan manusia, dikatakan di kitab ini bahwa kita sodorkan sesuatu yang baik kepadanya supaya terhindar dari kejahatannya. Maksudnya mungkin kita harus berbuat baik, ya, berbuat baik, beribadah.
tidak terganggu oleh kejahatan atau bujukan rayu dari golongan manusia yang mengajak kepada kejelekan. Nanti mengenai makna dari menyodorkan sesuatu yang baik, ini ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan nanti setelah pada segmen berikutnya. Nah, untuk golongan jin sendiri, kita memohon perlindungan kepada Allah karena mereka tidak menerima pemberian dan tidak bisa dipengaruhi dengan kebaikan. Nah, makna kedua ini adalah terkandung pada pertama Quran surat Al-A'raf ayat 199 dan 200, di mana ayat 199-nya berkaitan dengan setan dari golongan manusia, dan ayat 200-nya adalah setan dari golongan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu adalah Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Nah, katanya ayat ini berkenaan dengan muamalah terhadap musuh dari kalangan manusia, atau berarti setan dari kalangan manusia. Jadi kita harus tetap mengerjakan kebaikan dan kita berpaling dari mereka. Jangan sampai mengikuti ajakan mereka. Sedangkan di ayat berikutnya dari surah Al-A'raf ini adalah ayat ke-200-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanazaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Nah, ini berkaitan dengan setan golongan jin, yaitu, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu makna yang tadi disebutkan ada di Quran surah Al-A'raf ayat 199 dan 200. Kemudian makna yang kedua ada di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Berkaitan dengan syaitan dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifuna wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatini wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbu, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi kita harus menolak perbuatan buruk yang mereka lakukan. Kita melakukan perbuatan baik. Dan senantiasa berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan. Kemudian makna
Yang ketiga ada di dalam Quran surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi setan-setan itu selalu mengajak kita ya. Seakan-akan kita adalah teman yang sangat setia bagi mereka. Padahal mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Kemudian kapan isti'adzah ini dibaca? Nah, di sini di kitab ini walaupun di beda-beda tempat ya, ada 3 keterangan setidaknya mengenai kapan isti'adzah ini dibaca. Yaitu yang pertama dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Yaitu ada di dalam surat yang pertama tadi yang kita sebutkan, yaitu dalam Quran surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang masyhur menurut jumhur ulama bahwa isti'adzah dilakukan sebelum membaca Al-Quran guna mengusir godaan syaitan. Menurut mereka, ayat yang berbunyi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ bermakna kalau kamu hendak membaca Al-Quran. Nah, ini kan makna awalnya فَإِذَا قَرَأْتَ jika kamu membaca Al-Quran. Jadi setelah ya. Qara'ta itu kan kamu membaca atau kamu telah membaca. Ini fiilnya adalah pekerjaan lampau, fiil madi. Pekerjaan lampau tetapi diberi makna pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, ini sebagaimana dalam firman Allah yang lain, yaitu Idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Artinya jika kamu mendirikan sholat, maka basuhlah wajah dan kedua tanganmu. Nah, makna di sini adalah jika kalian hendak mendirikan sholat. Sama, kumtum itu artinya kamu sekalian telah mendirikan sholat ya. Arti sebenarnya adalah dari koma itu fi'il madi, yaitu pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, tapi dimaknakan bahwa tentu saja sebelum mendirikan sholat maka kita berwudu itu ya. Nah, jadi qara'ta di sini dimaknakan sebelum membaca.
Maksudnya qara'tal Qur'ana berarti sebelum membaca Al-Qur'an. Jadi sebelum membaca Al-Qur'an maka kita disunahkan membaca isti'adzah. Kemudian yang kedua, ketika dalam sholat, yaitu sebelum membaca surah Al-Fatihah. Nah, mengenai bacaannya sendiri, dalam kitab Al-Imla, Imam Syafi'i mengatakan bahwa dianjurkan mengeraskan bacaan ta'awuz. Tetapi jika ia dibaca perlahan juga tidak apa-apa. Sedangkan dalam kitab Al-Um, sama kitab karangan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan boleh memilih antara membaca ta'awuz secara jahar atau dikeraskan bacaannya, ataupun siri. Siri itu dibaca perlahan atau tidak dikeraskan bacaannya. Jadi boleh memilih. Dan kebanyakan di kita adalah membacanya dengan perlahan. Kemudian ketika sedang marah, ketika sedang marah juga kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, dia bertutur, ada dua orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang kami duduk di hadapan beliau. Salah seorang dari keduanya mencela selainnya dalam kondisi marah dengan wajah merah padam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang jika dia mengucapkannya, niscaya akan hilang semua yang dirasakannya itu. Yaitu jika dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya ketika kita sedang marah, kita berta'awuz. Bahkan di hadis lain, kita berwudu ya, berwudu. Selain membaca ta'awud juga kita melakukan wudu agar marah kita insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manfaat membaca ta'awuz adalah di antara manfaat membaca ta'awuz ialah menyucikan mulut atau lisan dari ucapan yang tidak bermanfaat atau buruk. Nah, itu yang terkait dengan tafsir isti'adzah. Isti'adzah atau ta'awuz sendiri terakhir ya, yaitu merupakan bentuk memohon pertolongan sekaligus pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan kelemahan serta ketidakberdayaan hamba dalam melawan musuh yang nyata ini, syaitan. Jadi kita tidak akan bisa melawan syaitan ini ya, terutama syaitan dari kalangan jin, terkecuali kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja yang dibahas di sini. Segala kata-kata yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahan dan kealpaan itu adalah dari diri saya yang memang awam berkaitan dengan pengetahuan agama. Ini adalah bagian dari salah satunya belajar yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terus belajar
Karena belajar itu terutama maksudnya belajar berkaitan dengan agama, kewajibannya yaitu dari semenjak lahir ya, sampai kita meninggal kelak. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Lah ilmu dari semenjak buayan atau kecil sampai kita meninggal atau masuk liang lahat. Itu saja yang dibahas berkaitan dengan tafsir surah Al-Fatihah bagian kedua, yaitu tafsir isti'adah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.